Halo teman-teman, kembali lagi di podcast P4 Laboratorium BKUNY. Nah, pada hari ini, di podcast kali ini, Amel ditemani oleh Ibu Isti selaku Kepala Laboratorium BKUNY. Halo Ibu Isti, apa kabar? Good, Amel. Wah, mantap sekali. Gimana, Semangat Amel? sekali ya Ibu ya. Iya dong, Iya, kan jadi- ada Amel di sini. Aduh, alhamdulillah Ibu. Oke, Ibu, pada podcast kali ini Amel akan mengusung tema persiapan kuliah luring. Karena kan selama 1 tahun terakhir ini ya Bu, kita itu kuliahnya daring Bu. Nah, Amel ingin tanya-tanya nih kepada Ibu sebagai dosen BK. Apa sih Bu perbedaan kuliah daring dan luring yang Ibu rasakan? Nah, ini banyak cerita nih. Mau cerita dari mana dulu? Yang jelas kalau luring, kita enak ya, tetap muka. Iya. Oh, ini yang namanya Amel, ternyata cantik. Oh, itu yang namanya itu gitu. Terus suasana kelas enak gitu. Pun ada mahasiswa yang menonjol sana, menonjol sini, tapi seru lah. Ada dinamikanya. Terus tiba-tiba daring karena pandemi. Ada yang on cam, ada yang nggak on cam gitu kan. Banyak hal mahasiswa yang nggak on cam, tapi semuanya ada plus minusnya. Nah, kalau menurut Amel gimana? Enak yang mana, Mel? Sebenarnya awal-awal kalau menurut Amel ya Bu, awal-awal tuh ngerasa kayak pengen luring gitu Bu. Tapi ketika udah berjalan selama 1 tahun luring kayak, aduh kayaknya enak daring ya gitu. Karena kan bisa disambi Bu kalau Betul untuk ya, mahasiswa. bisa rebahan, Iya bisa betul kuliah ya. Bu, iya betul. Kalau untuk Ibu sendiri nih, ketika Ibu mengajar di daring, apakah Ibu juga bisa menyambi dengan kegiatan lain? Gitu, Bu? Nah, kalau di daring mungkin tidak hanya saya ya, banyak dosen juga telinganya ada 4, 6 gitu, karena satu waktu pas jadwal ngajar jadi ada kegiatan rapat mungkin, terus ada kegiatan yang lain. Jadi kadang-kadang perangkatnya itu tidak hanya 1, 2, 3, makanya telinganya 4, 6 gitu. Oke. Seru kan? Oh iya seru. Tapi berarti menurut Ibu lebih enakan luring atau daring Ibu kalau untuk mengajar? Bisa nggak ya blended ya? Oh, iya sih Bu. Kalau luring itu enaknya kita bisa bertemu dengan semua mahasiswa, dengan keseruannya, terus bisa nulis-nulis juga kan di papan tulis. Kangen saya nulis di papan tulis itu. Terus kalau daring enaknya itu karena bisa mobile untuk para dosen ya. Ketika lagi ada tugas di luar kota misalnya, kita masih bisa tetap ngajar, bisa mobile, terus dalam satu waktu bisa 2 atau 3 kegiatan. Nah, itu serunya sih. Oke, kan tadi itu keseruan dari kuliah daring ya Bu. Kalau untuk tantangannya Bu, tantangan dari kuliah daring yang Ibu rasakan itu apa aja Bu? Tantangannya yang Iya. daringnya, wah, Aduh, kayak berat banget tantangan ini. nggak berat, cuma saya menikmati. Oke. Satu contoh misalnya untuk semester 1 ya, semester 1 kuliah dengan mereka yang dari SMA, lulus SMA, terus SMA sederajat lah, terus masuk kuliah menjadi mahasiswa baru. Saya membedakan ini mahasiswa semester 1 dengan mahasiswa kakak kelasnya. Nah, berikutnya di aplikasi baik itu dengan Zoom ataupun Google Meet kan ada filter-filter. Nah, kalau yang semester 1 seru. Jadi mereka on cam tapi dengan filter-filter. Ada yang ya macam-macam lah, ada yang di kepalanya, ada yang apanya gitu. Jadi lihatnya oh seru ya gitu. Terus kalau kaitan sama mungkin bukan yang negatif dari daring ya, tapi keseruan ya, anggaplah itu tantangan. Satu misalnya kaitannya dengan waktu jadwal. Kuliah pertama 7:30 nih, jadi dosennya sudah on time 7:30, sudah cantik kan, karena saya perempuan ya, sudah cantik gitu kan. Terus mahasiswanya ada yang datangnya joinnya itu jam 8 gitu, alasannya macam-macam. Terus berikutnya ada juga keseruan yang lain, misalnya noise. Jadi kadang mereka lupa untuk mematikan mic, jadi mungkin ada ibunya yang sedang manggil, ayahnya yang sedang manggil, atau di rumah lagi renov, ataupun yang jualan lewat. Nah, itu seru sih. Terus ada juga yang pernah itu, ini mungkin karena tidak sadar ya, jadi pas lagi on cam, terus mungkin lagi dipanggil oleh orang tuanya, berdiri, nah lupa kalau yang dipakai itu tidak sesuai dengan apa yang sedang on cam gitu. Untungnya masih bisa dimaafkan ya,
karena ada yang pakai sarung gitu, ada juga gitu ya, nggak apa-apa lah, yang penting tidak nampak hal-hal yang mungkin pengen dilihat. Itu sih bukan tantangan ya, berarti Iya, keseruan ya. keseruan ya, lebih keseruan. Oke. Nah, Ibu kan di prodi BK ini kan tidak hanya kuliah teori saja ya, Bu, tapi juga ada praktikum. Nah, Bu Isti ini kan juga salah satu dosen praktikum, Ibu. Nah, menurut Ibu praktikum di masa daring ini bagaimana, Ibu? Nah, kalau ini bisa disebut tantangan ya, terutama misalnya karena kita di BK ada praktikum mikrokonseling, konseling individual, yang mana di praktikum itu mestinya konselor yang diamati, baik secara duduknya, terus baik secara gestur tubuhnya dan lain-lain. Karena ini daring, itu agak diabaikan karena tidak bisa melihat secara langsung, terus hanya lihat on cam itu mungkin hanya wajahnya aja gitu kan, jadi nggak ngerti gimana duduknya, terus gerakan tubuh yang menyertai juga kita tidak bisa mengamati itu. Berikut ada praktikum yang kaitannya dengan assessment individu teknik tes, yang mestinya mahasiswa juga dilatih untuk bisa menginstruksikan tes, karena daring itu terabaikan karena alat tes itu belum ada yang daring secara internasional. Terus berikutnya ada beberapa yang bisa dibuat dengan dua cara, misalnya untuk praktikum bimbingan kelompok ataupun konseling kelompok. Nah, satu misalnya secara langsung itu jadi menggunakan Zoom ataupun Google Meet, langsung praktek di saat itu juga, ataupun sebelumnya sudah merekam dengan, kalau temennya bisa satu lingkungan dan bisa support teman mahasiswa yang sedang praktek, itu tidak apa-apa. Tapi berikut kalau misalnya itu tidak memungkinkan karena ini masih pandemi, jadi yang ada di sekitar, misal siswa-siswa yang sesuai dengan sasarannya tapi tetap dengan prokes, jadi disuting sebelumnya, pada saat pelaksanaan praktek ditayangkan. Berarti banyak banget ya Bu cerita praktikum selama ya? daring. Iya, seru banget ya. Menurut Ibu selama Ibu mengajar praktikum nih, ada nggak Bu hal yang menarik dan seru selama Ibu mengajar praktikum di mata kuliah apapun itu? Ya pasti ada serunya. Yang membedakan itu kalau praktek, terutama ya praktek konseling, kalau luring kadang-kadang kan ini kekhasan dari BKUNY, jadi kaitannya dengan praktikum itu dalam konseling cerita yang diangkat adalah cerita sendiri ya, cerita realita. Terus ketika luring, kadang-kadang praktikan ataupun mahasiswa yang sedang jadi konselor ini, karena ini cerita yang asli gitu ya, tidak dibuat-buat, jadi semuanya mengalir begitu saja. Siap tidak siap, praktikan ini kan mesti siap jadi konselor. Nah, kadang-kadang si praktikan ini ada yang sudah angkat bendera putih gitu ya, karena wah masalahnya kok begini gitu kan. Nah, dosen yang ada di luring ini kan sudah siap sedia gitu ya, kayak payung gitu. Jadi langsung ikutan turun tangan di situ. Tapi itu nunggu sampai praktikan ini benar-benar sudah tidak tahu berbuat seperti apa. Kadang-kadang justru malah ikut larut gitu kan. Nah, kalau di daring itu kan tidak bisa. Jadi untuk konseling dipersiapkan yang mau jadi konseli itu ada orang yang sekitarnya yang nantinya kalau terjadi sesuatu segera bisa membantu. Itu salah satu ininya ya kalau praktikum. Kalau kaitannya dengan teori ini beda lagi. Kalau misalnya kaitannya dengan pengelolaan kelas, dinamika, tidak jauh berbeda. Yang membedakan itu interaksi. Kalau luring itu enak, bisa moving kan, sana dari belakang ke depan ke tengah. Kalau daring liatin semuanya ini pada off cam tuh, aduh gimana ini dipanggil nggak dengar gitu ya, tahu-tahu nongol lagi mau di akhir gitu. Ya pun seru ya. Seru banget ya Bu mendengarin cerita Ibu. Oke, Ibu kan karena pandemi ini kan juga katanya akan segera berakhir ya Bu, dan amin. Iya amin. Dan menurut berita yang beredar juga tahun 2022 akan mulai untuk perkuliahan daring, luring maksudnya. Luring, ya. Iya. Nah,
ada tips nggak nih dari Ibu kayak apa aja sih yang harus dipersiapkan terutama kan untuk maba-maba dan mahasiswa-mahasiswa angkatan 2020 yang sama sekali belum melaksanakan kuliah luring. Nah, itu ada tips nggak Bu untuk supaya nggak kaget ketika menghadapi kuliah luring? Nah, sebenarnya tidak hanya mahasiswanya, tapi dosennya juga Oh, ya, iya. termasuk saya ya. Karena kalau biasanya daring 7:30, apa namanya, langsung di meja kerja di rumah gitu kan, bisa on gitu. Tapi kalau luring dari 7:30 ini berarti mesti berangkat dulu ke kampus. Ini pun tidak mudah, sama juga dengan mahasiswa, mesti semuanya ke kampus. Ini manajemen waktu. Terus berikut juga kaitannya dengan ketika sudah di kelas. Nah, ini memang UNY sedang merencanakan, artinya besok kalau misalnya tahun depan, semester depan sudah luring, secara ruangan itu juga dikondisikan. Terus mahasiswa yang datang ke kelas pun, yang biasanya satu kelas mungkin berisi 30 sampai 40, ini kan tidak bisa full seperti itu. Jadi ada pembatasan-pembatasan. Ini pun juga masih perlu apa namanya ya, perlu dikemas dengan sesuai prokes. Nah, persiapannya kaitannya satu lagi, ini manajemen waktu, terutama kuliah di pagi hari. Bener banget Ya Ibu. kan? Lumayan kan ya. Iya. Biasanya kalau mungkin kuliah daring, mandi nggak kelihatan. Iya. Jadi yang penting 7:30 on cam gitu. Tapi kalau luring pasti mandi gitu kan, mempersiapkan diri dengan lebih baik. Terus berikut, karena kita tetap masih menggunakan masker, ini pun juga bisa menjadi kendala kaitannya dengan suara. Terus mahasiswa yang di luar Jogja ini mempersiapkan juga kaitannya dengan kos mungkin ya. Makanya manajemen waktu itu penting. Terus berikut interaksi di kampus itu juga perlu dipersiapkan. Mungkin itu ya. Oke, jadi tadi kita udah banyak-banyak ngobrol ya Bu tentang lika-liku perkuliahan daring, keseruan perkuliahan daring, dan juga tadi terakhir juga udah menjelaskan tentang apa sih yang harus dipersiapkan kita, baik itu dosen maupun mahasiswa untuk menghadapi perkuliahan luring. Yang utama itu tadi ada manajemen waktu ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu karena sudah mau ngobrol di Ngolab ini, di ngobrol. Cepet banget ya. Gak apa-apa Amel. Iya Bu. Ya karena kita nanti akan ada ngobrol-ngobrol lagi Bu, karena kan ini temanya khusus untuk persiapan kuliah daring. Ya. Mungkin nanti Ibu akan diundang lagi, kita ngobrol-ngobrol tentang mungkin ketika sudah kuliah luring nih, kita ngobrol lagi apa sih keseruan Ibu dari transisi ke dari kuliah daring ke kuliah luring ya. Iya, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi Bu. Nah, mungkin itu aja sih Bu yang Amel tadi tanyakan ke Ibu. Oke, terima kasih Bu Isti karena sudah mau menemani Amel untuk ngobrol-ngobrol di podcast kali ini. Semoga apa yang tadi Ibu Isti sampaikan dapat memberikan informasi dan wawasan kepada para penonton, khususnya mahasiswa BK ya Bu. Semoga ya. Iya, amin. Pasti sih Bu, pasti banyak mahasiswa yang menonton podcast ini karena kan podcast ini seru banget Ibu. Saya amin ya. Oke, siap Ibu. Oke, cukup sekian dari Ngolab. Ngobrol bareng Aslab di podcast kali ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Dadah. Bye.